Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Basir. Kawan, mata adalah salah satu dari panca indera yang berperan penting dalam kehidupan kita. Dengan menggunakan mata, kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Langit yang berwarna biru, pepohonan yang berwarna hijau, bunga-bunga yang berwarna-warni, dan masih banyak lagi. Dan dengan bantuan mata pula, kita tidak perlu khawatir akan menabrak benda-benda di sekitar kita yang mungkin dapat mencelakakan kita ketika kita berjalan. Meskipun jarak pandang mata kita sangatlah terbatas, tetapi kita tetap akan kesulitan jika seandainya daya penglihatan kita menghilang. Seperti ketika mati lampu, semuanya gelap dan hitam. Allah Al-Basir adalah Sang Maha Melihat. Ia melihat segala sesuatu, nyata atau gaib, tampak maupun tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang samar dalam pandangannya. Penglihatan Allah pun begitu sempurna. Segala kebenaran yang tersimpan dalam segala sesuatu nyata di hadapannya dan jelas adanya. Allah juga melihat dan mengawasi apa saja yang ada di langit dan di bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, termasuk kita. Tetapi tetap ada sebuah catatan penting, bahwa sekalipun sifat melihat disandang oleh Allah dan juga kita, suatu hal yang tidak pantas jika kita menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Sebab Allah melihat tanpa sebuah perantara, sebagaimana kita membutuhkan perantara untuk melihat. Dan Maha Suci Allah dari segala bentuk penyerupaan. Kawan, penglihatan yang kita miliki sesungguhnya adalah anugerah yang diambil dari bagian Al-Basir. Pertanyaannya, kita gunakan untuk apa penglihatan kita selama ini? Di era milenial seperti sekarang ini, mudah sekali bagi kita untuk melakukan kemaksiatan dengan menggunakan mata, terlebih didukung dengan kecanggihan fasilitas teknologi yang ada. Dengan menggunakan ponsel misalnya, kita bisa membuka media sosial apa saja yang di dalamnya akan banyak kita temukan tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk dilihat, tulisan-tulisan yang memprovokasi, atau gambar-gambar yang menunjukkan celah, aib, dan keburukan orang lain. Dan akan sangat sulit bagi kita untuk menghindarkan diri kita dari hal tersebut. Meski seteliti apapun kita mencoba untuk menyaringnya, akan ada saja yang masih lolos dari seleksi, sehingga kita tetap akan melihatnya pula. Padahal Allah memberikan anugerah penglihatan kepada kita, agar kita mau melihat tanda-tanda keagungannya yang tersembunyi di balik setiap ciptaannya, agar kita mau merenung dan mengambil manfaat dari hal tersebut bagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga agar kita menyadari, jika kita saja sebagai makhluk yang diciptakan dapat melihat sekitar dengan jelas, maka bagaimana dengan pencipta kita? Tentu Allah dapat melihat dengan lebih terang lagi. Jika kita hanya melihat apa yang tampak di luar, Allah sebagai Al-Basir dapat melihat hingga jauh ke dalam relung jiwa seseorang. Kawan, walaupun begitu, kita sudah sepantasnya untuk merasa malu sekaligus bersyukur.
Karena meski Allah melihat segala aib, celah, dan keburukan kita, Allah masih menutupinya dari pandangan orang-orang di luar diri kita dan memberi kita waktu untuk bertaubat. Sedang kita sendiri seringkali justru mengumbar aib, celah, dan keburukan yang kita lihat dari diri orang lain tanpa mau mencoba melihat bahwa bisa jadi apa yang kita lihat dari diri orang lain itulah sejatinya diri kita. Ada pepatah mengatakan, jangan pernah menghakimi seseorang dari apa yang tampak dari dirinya, sebab bisa jadi itu bukan dirinya. Dari sini kita juga akan belajar untuk menutup mata dari keburukan-keburukan orang lain dan sibuk untuk melihat keburukan kita sendiri, karena kita sadar bahwa keburukan yang kita lakukanlah yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Melihat, bukan keburukan orang lain. Kita juga akan lebih menjaga setiap perilaku kita dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, sebab telah tertanam dalam diri kita bahwa ada yang mengawasi setiap gerak-gerik kita. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.